Direkrutnya sejumlah pemain asing untuk bergabung dalam program naturalisasi PSSI adalah salah satu cara untuk menaikkan level pemain timnas sepak bola Indonesia. Naturalisasi pemain akan membuat timnas Indonesia memiliki kualitas pemain yang sama baiknya, juga memotivasi para pemain lokal untuk semakin bekerja keras meningkatkan kemampuan mereka agar bisa menembus skuad utama timnas. Apalagi, beberapa pemain naturalisasi itu telah bermain pada level Eropa. Alhasil, program ini telah memberikan dampak yang signifikan untuk Indonesia, apalagi dalam daftar ranking FIFA yang kini sudah berada di peringkat 142 dunia. Bola mania sekalian, di era kepelatihan Shin Tae-yong, tercatat sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang telah memperkuat timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Number 1. Resmi bergabung sejak Maret lalu, Tom Hye menjadi salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Perannya di lini tengah sebagai kreator serangan tak terbantahkan saat mengalahkan Filipina 2-0 pada laga pamungkas grup F. Pemain berjuluk Andrea Pirlo-nya Indonesia ini mencetak sebuah gol indah lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Tom Hye baru saja menyelesaikan kontraknya bersama Heerenveen Belanda dan kini siap membuka diri bergabung dengan klub baru, termasuk sejumlah klub papan atas Eropa lainnya. Number 2. Tak diragukan lagi, pilar utama pertahanan timnas Indonesia ada padanya. Nyaris tak tergantikan, palang pintu berhati baja ini adalah sosok krusial di lini belakang. Jam terbangnya yang tinggi bersama Venezia FC semakin membuat bek yang masih berusia 24 tahun itu menjadi momok yang menakutkan lawan. Bukan hanya jago mengunci dan mematikan pergerakan musuh, Jay Idzes juga kerap merangsek ke jantung pertahanan lawan, terlebih saat bola mati. Dengan tinggi badan hampir 2 meter membuat Jay Idzes dapat dengan mudah memenangkan duel bola-bola atas. Number 3. Fantastis. Kala Calvin Verdong memulai debutnya bareng timnas Indonesia kontra Filipina di laga terakhir grup F. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 tersebut, Shin Tae-yong memainkan Calvin Verdong di sayap kiri. Meski baru pertama kali, bintang NEC Nijmegen Belanda itu langsung nyetel dengan Asnawi Mangkualam dan kolega. Sejatinya Calvin Verdong bermain sebagai fullback. Hanya saja pemain 27 tahun ini adalah tipe pemain serba bisa yang mampu di posisi manapun, tergantung skema yang dimainkan oleh pelatih. Number 4. Pemain kepunyaan Adeo Den Haag ini tampil mengkilap sebagai gelandang serang yang sukses membawa Garuda Muda terbang sampai ke semifinal Piala Asia. Di timnas senior, Rafael Struijk juga cukup bagus, meski posisinya digeser sedikit ke depan sebagai striker bersama Ragnar Oratmangoen. Meski dikritik lantaran tanpa gol saat menjamu timnas Irak dan Filipina, namun Shin Tae-yong percaya Rafael Struijk akan bangkit dan mencetak banyak gol. Number 5. Aksi gemilang penyerang 26 tahun ini tersaji ketika Indonesia mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion Midin, Hanoi, akhir Maret silam. Di hari istimewa itu, Ragnar Oratmangoen menyumbang sebuah gol yang membuatnya jadi idola baru pemuja setia timnas Indonesia. Meski begitu, tatkala diplot bersama Rafael Struijk saat bersua Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu, pemain Groningen Belanda itu menuai kritik lantaran tak mampu mencatatkan namanya di papan skor. Number 6. Pemain yang paling stylish di luar lapangan tersebut banjir sanjungan karena performanya yang luar biasa dalam kemenangan 2-0 atas Filipina di laga pamungkas grup F. Sukses Tom Hye dan Rizky Ridho mencetak gol indah tak lepas dari aksi keren pemain 22 tahun ini. Dialah yang memberikan assist di balik gol bersejarah Tom Hye dan Rizky Ridho yang sekaligus memastikan langkah Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi. Number 7. Bintang muda Wolverhampton Wanderers yang dipinjamkan klub Jepang Cerezo Osaka ini patut bersyukur karena bisa memperkuat timnas Indonesia lewat program naturalisasi. Bersama timnas Indonesia, nama bek berusia 20 tahun itu semakin melambung dan kini dunia lebih mengenal siapa itu Justin Hubner. Justin Hubner tak pernah absen membela tim Garuda.
baik di level junior maupun senior. Kinerjanya diapresiasi tinggi saat ikut berkontribusi membawa Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Number 8. Meski tak selalu jadi starter, Ivar Jenner masuk daftar pemain yang sangat diandalkan Coach Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun kelahiran Utrecht ini adalah tipe gelandang muda yang kaya improvisasi. Ia tak hanya jago bertahan dalam bentuk permainan apapun, tapi juga punya intuisi untuk memberikan assist meski dalam kepungan pemain lawan. Sejak bergabung bersama Timnas Garuda, Ivar Jenner sudah mengantongi 10 caps bersama Timnas Indonesia. Salah satunya ketika Timnas melakoni laga persahabatan melawan juara Piala Dunia 2022 Argentina. Number 9. Berbeda dari sebagian besar pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Belanda, Sandy Walsh justru merumput bareng klub beken Belgia, Mechelen. Ia bergabung sejak 2020 setelah hengkang dari Zulte Waregem. Pemain 29 tahun ini merupakan wajah lama pemain naturalisasi di ruang ganti Timnas Indonesia. Bek tangguh ini melakoni debutnya pada 8 September 2023 dan sampai sekarang masih mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong meski tak selalu hadir di skuad utama. Number 10. Shane Patinama adalah pemain berdarah Maluku yang bermain untuk klub Belgia, Eupen. Sebelum ke Belgia pada Februari 2024, Beck, 25 tahun, itu cukup lama memperkuat klub Norwegia, Viking. Kerinduannya untuk membela Timnas Indonesia akhirnya terwujud usai bergabung pada 24 Januari 2023. Walau baru mengemas 8 caps, namun kehadiran Shane Patinama sangat bermakna bagi lini belakang armada merah putih. Number 11. Jordi Amat adalah pemain yang paling tua di skuad Timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di La Liga bersama Espanyol serta Rayo Vallecano membuat pelatih Shin Tae-yong sangat antusias menyambutnya. Sebelum kehadiran Jay Itzes dan Calvin Verdong, Jordi Amat tak tergantikan di posisi bek tengah. Pemain yang resmi bergabung pada 17 November 2022 bahkan beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim. Hanya saja, Jordi Amat bukannya tanpa kritik. Kartu merah dan pelanggaran yang mewarnai eksistensinya di Timnas membuat ia tak lepas dari kritik. Fans Timnas Indonesia berharap Jordi Amat bisa tampil lebih tenang dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya.